Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ya, yang belum di mute ya. Yang Redmi 9A ini siapa? Tolong di mute. Terima kasih. Kita bisa lanjut lagi. Tadi yang tanya Mbak Ris. Yang tanya tadi siapa ya? Halo? Oh iya, Mbak Risma. Halo, gitu. Ya, kita lanjut lagi, maaf. Nanti kita sediakan premium. Mungkin itu yang maksud itu kan dari tadi kita menanyakan tentang kebijakan ya. Kan sekarang kita kondisi rumah sakit baru deh. Untuk kebijakan itu kan belum ada. Biasanya kan memang kebijakan itu yang bikin kasih atau direktur, wakil direktur diajukan ke direktur. Kalau umpamanya kita kemudian dirunut ke pedoman, setelah itu dirunut ke SPO. Seandainya kita bikin SPO dulu tanpa ada pedoman dan kebijakan, dari itu nanti tidak sinkron gitu. Jadi memang kebijakannya itu harus ada dulu hingga dirunut ke pedoman, diinstalasi, lalu baru dirunut ke SPO sehingga dari atas itu akan sinkron gitu. Ya, ini Mbak Risma, itu saja. dari mana Mbak Risma? Risma dari mana? Dari ruang apa? Saya dari farmasi. Oh iya, terima kasih Mbak Risma. Kalau kami sarankan ke atasan langsung ya. Kebetulan di Diklat kami sudah buat semua ini ya, petugas kami dan kami sudah sinkronkan dengan SWF kami. Nanti coba Bu Amel bisa menjawabnya sama Bu Ima. Silakan. Oke, terima kasih masukannya dari farmasi ya, dari tim farmasi. Memang untuk menerbitkan, membuat suatu SPO, memang kita harus punya lengkap dulu. Seperti kebijakan yang mengatur kan harus ada dulu, baru bisa kita bikin SPO-nya. Seperti itu. Dan mohon untuk sebelum dinaikkan melalui e-body, mohon untuk konsul dulu ya ke tim TKRS, biar kita nanti bisa saling sharing, membahas yang akan kebijakan yang akan dinaikkan tersebut sebelum dinaikkan ke e-body. Sebisa mungkin kita saling sharing dulu. Terima kasih. Kalau bisa dinaikkan dulu ke kasihnya, kemudian kasihnya ke kabinnya, kemudian bisa dikirim buku ya. Halo. Seperti kami kemarin Mbak Risma, jadi kami kemarin dari di bidang kami, di kasih kami itu kami membuatnya, kami kirimkan ke Kabit, setelah dari Kabit kita kirimkan nanti ke Bu Amel ya, atau TU juga. Setelah dikoreksi baru naik lagi. Kebetulan alhamdulillah kita sudah selesai kemarin untuk terdirinya. Oke, kami sudah buat Mbak Risma, jadi SPO kami tinggal mengesahkan saja. Nanti koordinasi langsung Mbak Risma ya. Berarti benar ya, kita bikin kebijakan dulu, baru kita bikin pedoman, terus baru bikin SPO, gitu nggih? Ya betul Mbak. Ya betul. Saya mau izin saya double belakang ya. Lanjut, ada pertanyaan? Amel masuk. Bu Amel mungkin bisa menyampaikan, Bu Amel. Amel. Oke. Matur nuwun. Ya pada prinsipnya semuanya sudah masuk. Jadi untuk kebijakan memang harus sudah menggunakan kebijakan internal. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah mengerjakan kebijakan ini berarti kebijakan yang menteri harus diinternalisasi terlebih dahulu. Proses internalisasinya mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ima, mulai dari pembuat drafting, itu dikoreksi oleh atasan langsungnya, monggo langsung ke kasih, kabit, baru kemudian dikonsulkan dahulu ke bagian hukum buat draftingnya. Jadi yang nanti yang menaikkan bukan dari TU, tapi masing-masing unit sendiri yang akan menaikkan, tapi setelah draftnya disetujui oleh bagian hukum di TU. Harus konsul hukum hanya dulu. Hanya untuk yang Perdir dan SK. Untuk SOP, monggo ada di unit masing. Bu, putus-putus ini Bu Amel. Maaf Bu Amel, putus-putus suaranya. Enggak ke sini bagian hukumnya TU.
Terus Bagian Bu Amel, hukumnya TU. bisa diulangi yang terakhir Bu Amel karena putus-putus tadi. Oh, ini bukan bagian hukumnya sekda loh, nggih, tapi bagian hukumnya sibar. Ya, ini sampun Bu, bagian hukum TU Sibar, sampun kita ketik. Betul. Ya, jadi nanti kalau siap. selesai sudah bagus, maksudnya sudah sesuai dengan formatnya, bisa disampaikan lagi. Nanti dinaikkan oleh ini drafternya tadi, oleh masing-masing unit yang menaikkan. Jadi yang menaikkan bukan dari TU-nya Sibar, tapi dari masing-masing unit. Kecuali untuk SPO. SPO langsung dinaikkan sendiri oleh unit masing-masing untuk SPO. Ya, SPO masing-masing. Ya, terima kasih. Itu jawabannya Mbak Risma ya, Mbak Risma. Jadi, untuk prosedur, saya nambah ya Pak Arief, untuk prosedur, itu memang tidak ada kolom tersendiri untuk diagram alir, karena khawatirnya ketika prosedur ditulis tanpa diagram alir, nanti diagram alirnya jadi kosong. Jadi, jika menghendaki untuk mempermudah membaca langkah-langkah SPO, jadi di prosedur setelah langkah-langkah itu di bawahnya langsung bisa ditambahkan diagram alir di kolom prosedur. Oh iya, terima kasih masukannya. Ya, ada lagi Bu Amel? Sampun Pak, sementara cukup. Ya, itu Bu Risma mungkin jawaban dari kami yang sudah kita lakukan kemarin ya, Bu Amel ya, Ima. Mungkin ada pertanyaan lagi yang tidak jelas, silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, apa betul? Ada yang masuk? Sudah di-share betul. Mungkin ada tambahan, Mbak Nades, silakan Mbak Nades. Kalau sementara ini sudah ada. Mungkin nanti untuk yang tadi masalah margin, nanti bagian TU akan coba dulu ngeprint. Mungkin cocoknya marginnya ukuran berapa, nanti kita revisi lagi biar seragam marginnya. Gitu. Iya, betul. Seperti itu mungkin Mbak Nades ya. Jadi nanti kita coba dulu dengan margin seperti itu cukup enggak? Nah, maksudnya cukup itu tidak hanya dalam arti cukup untuk tulis banyak, tetapi harus kita lihat anunya juga apa tampilannya good looking juga seperti itu. Jadi tidak hanya isinya semua terfasilitasi, tapi harus good looking juga. Mungkin ada tambahan lagi Bu Ima atau Bu Amel? Pak Arief, mungkin saya sedikit menambahkan untuk di kolom penandatanganan SPO, dalam hal ini Pak Direktur, ditetapkan atas nama Direktur. Mungkin kita sepakati di sini pakai PLT Direktur, karena memang saat ini kan beliaunya masih pelaksana tugas. Bagaimana masukannya? Berarti nanti saat ada apa namanya sudah definitif Pak Dir, berarti ini ada revisi berarti ya Bu Amel ya? Revisi jadi direktur. Sementara ini masih PLT direktur. Untuk revisi, kalau ternyata beliaunya itu sudah menjadi direktur definitif, misalnya, siapapun, misalnya ada pergantian direktur dan sebagainya, selama SPO-nya itu masih dijalankan dan tidak perlu direvisi, tidak perlu ada revisi, hanya direview saja. Enggak ada, berarti tidak. Tapi kalau sudah tidak perlu ada. Bisa diterima teman-teman semua. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibunya? Mungkin akan sering acara-acara seperti ini, karena dengan acara seperti ini
kita bisa melihat proses kita. Jadi proses kita ini bisa terdokumentasi dengan baik dan memudahkan kita untuk berkomunikasi, karena beberapa petugas juga ada yang masih di atas di Kabupaten Sidoarjo ya Bu Amel ya, Bu Rima. Jadi nanti jangan bosan bila ada jadwal-jadwal untuk kita Zoom. Mungkin kita akan buatkan jadwal Zoom lagi yang bisa lebih ini ya, tidak dadaan ya, seperti itu. Mungkin kemudian saya buatkan ya. Tapi yang penting nanti ada nota dinasnya atau apa sehingga prosesnya nanti bisa terrecord dengan jelas nih. Ya. Kemudian ini Bu Amel, mungkin kita buat Google Form, nanti hari-hari apa saja ya yang kita bisa, atau kita buat timeline sendiri untuk membahas hari ini kita bahas SPO, hari ini kita bahas apalagi, kemudian RTL dari Zoom yang sebelumnya apa, kita buat jadwal saja seperti ini. Monggo, untuk percepatan bisa dibuat timeline nanti Pak Arief, jadi memudahkan kami juga untuk membuat nota dinas. Siap. Tentunya tetap tentatif juga sih, disesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Kalau ternyata memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditunda, tentatif aja. Tapi setidaknya kita punya timeline untuk percepatannya. Ada pertanyaan lagi atau masukan? Ada masukan lagi, Bu Ima, Bu Nates, atau Bapak Ibu semua yang sudah hadir? Di ini ya, nanti di di pertemuan selanjutnya kita buat Bitly untuk absensi ya Bu Amel. Jadi kita bisa merecord siapa saja yang sudah hadir di sini. Nanti formatnya absensinya bisa disampaikan Bu Amel, karena absensi juga dipakai ya, umum tadi ya. Jadi dipakai untuk saat bukti fisik saat kita akreditasi. Oke, siap. Itu saja mungkin, tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Pak Afif tadi sudah jelas kan? Atau ada tambahan Pak Afif? Pak Afif tidak muncul. Mas Chandra. Ya, Dokter. Apa ada tambahan lagi Mas Chandra? Sudah. Ya, terima kasih. Mungkin Zoom untuk hari ini kita akhiri dulu ya. Mohon maaf bila ada salah kata selama Zoom ini berlangsung. Selamat menikmati atau menunggu menikmati hari-hari liburnya. Bagi yang mudik, hati-hati, sehat selalu, salam untuk keluarga, dan jangan lupa saat kembali ke ini ya, ke Sikbar itu ada aturan kerja baru. Kemudian jangan lupa juga oleh-olehnya dibawa. Ya, Setuju. Nah, saya nunggu oleh-olehnya Pak Arief ya. Pak Arief jangan lupa ya oleh-olehnya. Sayang enggak ya. Terima kasih atas kehadirannya semua Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan ternyata Zoom itu memudahkan kita untuk berkoordinasi, dan terima kasih atas masukannya luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Amel, ini saya record, saya simpan di sini nanti monggo Pak. tapi ini restricted. Terima kasih. Iya. Atur nuwun supportnya. Terima kasih. Oh ya, nanti kalau kita Zoom harus pakai background yang sama. Iya, dibikinin background ya Pak. Ini ya, di-share nggih background-nya. Biar nanti teman-teman background-nya sama. Oh nggih, di-share ke grup semua nanti. Akhlak. Oke. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur, yang terhormat Ibu Kabid dari semua Kabid dan Bapak Pasi, serta semua yang hadir di acara hari ini. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai penyusunan SOP kita perdir yang akan kita lakukan, tata naskahnya kita bahas hari ini. Izin saya recording karena kegiatan hari ini akan menjadi salah satu bukti fisik untuk kita saat melakukan akreditasi. Jadi yang akan dinilai adalah proses dalam
menyusun materi ini. Jadi ada continuous improvement yang akan dinilai saat kita melakukan akreditasi. Hari ini saya akan membahas yang pertama kali adalah yang kita bahas itu adalah SOP ya. SOP dulu yang kita akan bahas. Jadi nanti ada beberapa kegiatan dan timeline yang kita akan kerjakan untuk membahas SOP ini. Saya persilakan untuk Bu Ima, kemudian Mbak Nades dan teman-teman semua di sini untuk memberikan masukan-masukannya terhadap SPO yang sudah kita coba kerjakan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membuat bukti fisik berupa rekaman video yang menunjukkan bahwa SPO ini harus melibatkan teman-teman. Jadi SPO ini tidak bisa kita buat sendiri tanpa melibatkan pelaksananya, yakni teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya screen ya. Saya izin ikut tanpa video biar Mbak Firda yang melakukan share screen. Saya ikut dengan komputer lain. Terima kasih. Monggo Bu Ima dan teman-teman bisa saling aktif. Nah, sebentar ya. Ini saya pause. Iya, nggak bisa langsung mati. Sebentar ya, Mbak Nades di diklat. Ya, Dok. Ya, ini saya download dulu, Mbak Nades. Oh iya. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu semua atau Mas Mbaknya di sini ada masukan bisa disampaikan di sini mengenai SPO. Jadi SPO itu sesuatu yang harus ini ya, yang selalu akan kita lakukan dan harus sesuai dengan yang tertulis itu yang kita lakukan. Jadi apa yang kita tulis ya harus kita lakukan kalau di akreditasi, dan yang kita lakukan harus kita tulis. Nah ini kita coba share penyusunan SPO-nya. Yang ini ya. Oke, nanti diedit ya. Mbak Nades, Mbak Nades, ini bukan yang terbaru ya, Dok? Yang terbaru adalah di bentar. Ya, ini yang terbaru ya. Jadi itu yang hitam putih ya. Maksudnya. Sudah. Ya, ini yang terbaru. Ya, ini yang terbaru. Bentar. Ini yang terbaru ya Mbak Nades ya. Jadi ini Mbak Nades bisa menjelaskan tak ini ya sama Bun tak kita asistenin. Jadi yang pertama kali kopnya harus seperti ini ya, Mas Mbak semuanya, Bapak Ibu semua. Halo. Ya, jadi kopnya seperti ini. Jadi semua harus hitam tanpa underscore. Jadi ini harus digunakan nanti, tidak boleh ada yang di kopnya itu warnanya biru kemudian ada. Mohon untuk yang masih aktif suaranya ya belum termute, tolong di mute. Belum termute bisa di mute dulu. Ya, Bapak Ibu yang belum di mute. Coba saya mute ya. Tolong yang karena banyak yang belum di mute sendiri, tolong di mute sendiri. Ini saya mute. Terima kasih. Jadi di tata naskah siapa ini mau di tata naskah ini kita menggunakan di emailnya, tulisan emailnya itu kita tidak ada warna biru maupun di websitenya tidak ada warna biru. Dan sesuai dengan SOP ini
Tolong ya, yang belum di-mute ya. Tolong di-mute ya. Maaf Pak Rodi. Yang belum di-mute ini siapa? Yang belum di-mute, tolong di-mute. Saya capek nge-mute satu-satu soalnya. Jadi prosedur pengenikannya di penyusunan SPO-nya, ukuran jenis kertasnya yang digunakan, yakni HBS minimal 70 gram. Kemudian ukurannya yang digunakan, ukuran yang digunakan folio A4, ini 215 kali 330, mungkin nanti teman-teman dari Sarpras bisa memberikan kertas yang seukuran ini. Kemudian warna kualitasnya harus putih, kualitasnya harus bagus. Kemudian kita lanjut lagi, fontnya pakai Arial ya, Bapak Ibu semua. Arial, ukuran kertasnya 12, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kalau per dir menggunakan font Bookman Old Style, jadi kalau membuat per dir nanti saat mengajukan di Ebadi harus dengan menggunakan font Bookman Old Style ukuran 12. Kemudian font huruf yang digunakan harus berwarna hitam. Jadi termasuk yang ini, termasuk yang alamat email maupun website juga harus hitam. Kemudian logo naskah SPO ini hanya menyantumkan logo Pemda Sidoarjo yang berwarna, dicantumkan pada kop naskah SPO sebelah kiri atas, nanti ada contohnya. Kemudian marginnya, untuk marginnya, ruang ini tepi atasnya 4 cm dari atas, kemudian tepi bawahnya 3, tepi kiri 3, tepi kanan 3. Ya, kemudian nanti kalau ada usul silakan diberikan di sini. Ini saya jelaskan dulu, pembukuan nama dan tanda tangannya. Penulisan nama pejabatnya harus ada gelar dan nomor ibu pegawai atau NIP pada kolom penandatanganannya. Kemudian tanda tangannya SPO ini nanti dengan menggunakan barcode elektronik melalui Ebadi. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya harus belajar untuk memasukkan ini ya, barcode ini ya, dan harus diberikan ke atasan langsungnya dulu. Kemudian di lampiran diletakkan di halaman terakhir naskah. Jenis lampirannya dituliskan rata kanan ya, rata kanan pada teks dan diakhiri tanda titik 2. Penulisan nomor Ebadi, ya, penulisan nomornya diletakkan di bawah lampirannya. Kemudian penulisan tanggal di bawah penulisan nomor, nanti ada contohnya. Dan bagian kaki lampiran terdiri dari jabatan di tanda tangan pejabat, bentuknya nanti barcode, semuanya tidak ada yang tanda tangan basah tapi barcode. Kemudian standar SOP-nya bisa dijelaskan, dibantu dijelaskan oleh Mbak Nades ya, karena banyak. Mbak Nades bisa bantu menjelaskan, Mbak Nades. Saya mute tapi saya operatorin. Aduh, internetnya. Mbak Nades bisa dilanjut, Mbak Nades. Mbak Nades. Sambil nunggu Mbak Nades saya lanjut. Jadi format standar SPO. Format standar SPO-nya. Jadi ada beberapa prosedur istilah apa namanya, sejumlah pengertian istilah prosedurnya nanti bisa dibaca di sini. Yang sesuai dengan yang kita buat, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengusulkan. Ini sesuai dengan standar akreditasi yang ada di LARS DHP ya, kalau tidak salah juga, dan sudah kita sesuaikan dengan yang ada di Pemda. Ya, tolong yang belum di-mute bisa mem-mute dirinya sendiri. Mas Afif nanti bisa memberikan ini ya, Dr. Afif, memberikan masukan-masukan. Kemudian ada langkah dalam prosedur penyusunan instruksi kerjasama. Bla bla bla, ini banyak sekali. Mbak Nades sudah bisa nyala, Mbak Nades? Terlempar. Bu ini siapa? Bu Ima. Bu Ima sudah nyala belum? Bu Ima. Sinyal ya. Halo, Bu Ima. Jadi di sini nanti ada istilah prosedur SPO yang digunakan di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Jadi ini
istilah SPU ini digunakan di Undang-Undang Pradok ya, kemudian di Undang-Undang 36 2009 tentang rumah sakitan. Kita lanjut lagi. Nggak bisa, Mbak. Oh iya. Mas Habib ini apa? Kemudian tujuannya, nanti dicantumkan tujuannya, manfaat SPU, kemudian ada format SPU-nya. Jadi formatnya ini mengacu pada harus seragam semuanya, tidak ada SPU yang beda dari format tata naskah ini. Jadi nanti kita seragamkan semuanya. Selanjutnya, Nades bisa masuk? Bicara, Des. Mbak Nades. Kok nggak bisa ngomong sini? Mbak Nades, silakan. Kemudian bentuk dan susunan naskah SPU-nya ada kepalanya, ya, kepala SPU. Saya jelaskan langsung di gambarnya aja ya. Iya dok, saya baru bisa masuk. Ya, silakan Mbak Nades. Kita jelaskan langsung ke sini saja format SPU-nya. Nanti mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan Mbak Nades. Ya. Sebenarnya terima kasih berkenan hadir di Zoom ini. Jadi untuk penyusunan SPO ini formatnya seperti ini. Dipakai hanya logo pemerintah Kabupaten Sidoarjo saja. Di sebelah kiri dengan atasnya dituliskan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat. Terus untuk sebelah kanannya logo itu ada penulisan judul SPO. Itu langsung judulnya saja. Misalkan SPO operator telepon. Tidak perlu ditulis SPO operator telepon gitu. Jadi langsung judulnya operator telepon gitu saja. Terus untuk nomor dokumen yang di bawah ini otomatis sistem e-body. Untuk nomor revisi ini diisi sesuai status revisi. Dia memakai simbol huruf kapital. Jadi misalkan untuk dokumen SPO baru, itu dituliskan dengan huruf A besar. Jika selanjutnya andai kala nanti SPO ini direvisi, jadi nomor revisi pertama itu diisi huruf B. Untuk dokumen revisi kedua diisi huruf C dan seterusnya. Untuk nomor halaman ini diisinya dalam formatnya angkanya 1 per titik-titik-titik pakai garis miring. Jadi misalkan SPO itu totalnya ada 5 halaman. Jadi halaman pertama itu ditulis 1 per 5. 1 garis miring 5. Halaman kedua 2 garis miring 5. Dan seterusnya. Prosedur operasional di bawahnya logo. Untuk tanggal terbit juga sistem e-body otomatis. Jadi terisi sesuai tanggal menaikkan SPO-nya di e-body. Untuk tanda tangan direkturnya juga pakai barcode sistem otomatis e-body. Nah, untuk kolom yang bawahnya ini butir-butir isi yang harus dimasukkan dalam SPO. Wajib ada 5 ini. Pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur, sama unit. Kalau kolom pengertian ini berisi penjelasan definisi istilah supaya tidak ada salah pengertian. Misalkan tadi SPO operator telepon. Pengertiannya diisi langsung tentang operator telepon saja. Jadi operator telepon adalah titik-titik-titik-titik. Atau misalkan SPO mencuci tangan gitu, langsung mencuci tangan, titik-titik-titik gitu. Penjelasan tentang SPO yang dibuat, pengertian ini. Kalau yang untuk bab nomor 2, bab tujuan ini, isinya terkait tujuan pelaksanaan SPO-nya secara spesifik. Harus ada kata-kata di depannya itu sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk titik-titik-titik. Sudah saya tuliskan di penulisan di atasnya, penjelasan di atasnya. Jadi sebelum menuliskan tujuannya apa tuh di depan harus ada penulisan kalimat sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk
Lalu setelah tujuan, bawahnya kan ada kebijakan. Nah, kebijakan ini kebijakan yang mendasari pembuatan SPO ini. Nah, kebijakannya ini tuh berisi perdir atau SK yang diturunkan oleh rumah sakit yang mendasari pembuatan SPO. Bisa disebutkan apa aja kebijakan yang mendasari pembuatan SPO ini. Lalu kalau prosedur, nah ini tuh berisi inti utama penguraian langkah-langkahnya. Kalau bisa dicantumkan juga kayak alat yang digunakan, waktu frekuensi kerjanya berapa lama. Terus kalau memungkinkan juga dimasukkan per tiap poin langkahnya itu ada 5W1H-nya itu. Yang who, what, where, when, how itu. Jadi prosedur ini disebutkan di poin-poin 1, 2, 3, 4 gitu, secara berurutan. Nah, yang terakhir itu unit terkait. Kalau unit terkait ini berisi tentang unit mana saja yang ikut serta dalam pelaksanaan SPO ini. Gitu. Nah, untuk di dalam prosedur ini sendiri, tadi di penjelasan atas ini ada diagram alir. Nah, diagram alir itu tidak wajib. Maksudnya jika ingin ditambahkan boleh, tapi tidak wajib untuk ditambahkan. Mbak Firda boleh minta tolong di-scrollkan ke atas yang menjelaskan diagram alir. Nah, ini. Nah, untuk diagram alir ini ada penulisannya ini ya. Ya. Jadi apabila ingin menambahkan diagram alir, ditaruh di kolom prosedur di bawah penjelasan poin langkah prosedurnya. Terus ini untuk diagram alirnya, untuk makro yang ini simbolnya. Kalau makro itu kayak langsung garis besar kegiatannya saja. Boleh agak ke bawah sedikit, Mbak Firda. Halo? Nah, ya. Nah, kalau yang ini itu tentang yang rincian kegiatannya. Jadi simbol-simbolnya ini, awal kegiatan simbolnya pakai ini, akhir kegiatan simbolnya pakai yang ini. Simbol keputusan itu kalau misalkan dalam pelaksanaan keputusannya itu ada dua arah jawaban gitu. Kayak misalkan kepuasan pelanggan, kalau puas pakai arah ke kanan, kalau tidak arah ke bawah kayak gitu. Simbol penghubung, simbol dokumen sama simbol arsip. Tapi diagram ini tidak wajib dimasukkan, tapi apabila ingin menambahkan bisa ditambahkan di kolom nomor 3 yang kolom prosedur, di bawah kolom prosedur itu. Maksudnya di dalam kolom prosedur tapi di bagian bawah penjelasan langkah-langkahnya. Itu. Terus boleh minta tolong scroll paling bawah Mbak Firda. Nah, ini untuk halaman kedua dan selanjutnya ini maksudnya tadi kan di bawahnya logo itu ada kolom penulisan SPO sama tanda tangan Pak Direktur itu ya. Nah, untuk halaman lembar kedua dan selanjutnya, kolom itu tidak usah dicantumkan. Jadi langsung ke bab-babnya lanjutan dari atasnya. Misalkan di halaman pertama cuma cukup di bab 1 sama bab 2. Nah, untuk halaman kedua dan selanjutnya, untuk kolom penulisan SPO dan tanda tangan direktur itu tidak perlu dimasukkan. Jadi langsung bab 3, 4, 5, dan selanjutnya gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya, Dr. Arif. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih. Ada yang tanya mungkin, Mbak Sahabat. Silakan Mbak, yang tanya. Kertas dari tata usaha, iya. Kertasnya dari tata usaha. Mungkin ada yang tanya lagi? Ya, ada ralat kertasnya dari tata usaha. Kemudian itu ada yang angkat tangan, Dok, Mbak Yusri. Ya, yang residen siapa? Silakan bicara. Ya, terima kasih. Saya Yusrita Anida dari instalasi gizi. Yang ingin saya tanyakan di poin kebijakan. Poin kebijakan itu yang disebutkan banyak tadi kan
kebijakan itu yang mendasari pembuatan SPO. Apakah tidak disamakan saja kebijakannya kan biasanya pakai peraturan direktur nomor berapa itu apakah tidak disamakan? Karena yang saya tangkap yang penjelasannya Mbaknya itu kebijakan yang mendasari pembuatan SPO, nanti takutnya kita beda-beda. Apakah tidak disamakan saja kebijakannya? Seperti itu. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Mbak Yusrita. Kebijakan. Iya. Yang ini ya? Mbak Yusrita, terima kasih sebelumnya. Jadi kalau sepengetahuan saya untuk kebijakannya itu kayak Perdir sama SKK disesuaikan sama setiap instalasi. Misalkan GP mau membuat SPO apa itu tergantung peraturan yang sesuai dengan SPO yang dibuat itu. Gitu nggak Bu Ima? Gimana Bu Ima mungkin masukannya? Bu Ima? Halo. Suara Bu Ima nggak bisa keluar, Dok. Tapi kata Bu Ima iya, kalau misalkan peraturan direktur tuh maksudnya kebijakan yang mendasari pembuatan SPO itu maksudnya disesuaikan dengan instalasi masing-masing. Yeah. Kayak misalkan tadi waktu saya bilang SPO operator telepon gitu ya. Nah, SPO operator telepon itu yang mendasari kebijakan rumah sakit tentang sistem informasi kesehatan, kebijakan rumah sakit tentang pemberian informasi pelayanan. Nah, itu kan tergantung dari masing-masing instalasi butuhnya kebijakannya seperti apa. Mungkin Bu Ima bisa ngomong lewat HP-nya dengan Mbak Nades. Bu Ima boleh ini saja. Iya. Oke, saya tambahkan di sini Mbak Nades. Mungkin Bu Aniriska juga ada. Sambil menunggu Bu Ima pindah ke Mbak Nades. Oh, bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aniriska. Bu Aniriska, Bu Ima dulu. Tidak apa-apa. Silakan Bu Ima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon maaf Pak, yang terhormat Pak Arif, tim manajemen lain yang sudah bergabung, dan teman-teman yang sudah bergabung untuk mengikuti Zoom pembahasan pedoman SPU hari ini. Mohon maaf dari tadi saya ngikutin, cuman suaranya yang nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Seperti yang dijelaskan Mbak Nades, terkait apa tadi Mbak? Kebijakan sudah sesuai dengan tata naskah yang sudah disusun. Cuman mungkin di sini saya hanya menambahkan terkait bab 3 kebijakan. Untuk untuk nomor 1 mungkin harus dicantumkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur. 2000 berapa tadi? Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Ya. Sebagai dasar penyusunan SPO. Jadi tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Dan untuk kebijakan yang ada, ya kedudukan ada di bawahnya bisa mengikuti terkait SPO yang akan dibuat. Misal perdir tentang operator telepon atau lainnya. Menyesuaikan untuk kebijakan yang ada di bawahnya. Mungkin sementara itu Pak Arif, Bu Rizka yang bisa saya tambahkan, teman-teman. Ya, terima kasih. Kemarin kita memang campur-campur ya, karena kita juga pakai dasar ini ya, Bu. Sampai Bu Ima, sampai di Permenpan RB ini. Monggo Bu Rizka, silakan. Mungkin mewakili Dr. Afif juga yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin memberikan masukan. Jadi untuk kebijakan sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan direktur dari masing-masing perdir, cantolannya dari SPO itu. Jadi tidak perlu dicantumkan misalnya Permenpan atau kebijakan dari luar. Mungkin kebijakan yang perlu dimasukkan hanya
misalnya di keperawatan, peraturan direktur nomor berapa, tahun berapa tentang pelayanan keperawatan. Jadi untuk terkait dengan Permenpan, itu saya rasa kok tidak perlu dicantumkan. Nanti justru dimasukkan di perdirnya untuk tata naskah saja. Mungkin itu, Dr. Arif. Ya, saya catat di sini masukannya. Catat ini. Kamu yang nanti bisa. Ada lagi, Bu Neriska? Mungkin itu aja. Kalau yang diagram alir memang boleh, tidak wajib. Ya, Diagram boleh alir. ada, boleh tidak. Yang saya baca. Boleh ada, boleh tidak. Ya, tergantung itu Kebutuhan. SPO-nya itu menggunakan suatu alur proses ataukah suatu prosedur, boleh dicantumkan. Oke, Ya. siap. Mungkin begitu, Dr. Afif. Dr. Afif ada dekat Bu Ani, bukan? Jadi ini ya, Bu Ani bisa masuk bisa enggak ya? Kalau yang SPO ya, apa namanya, alur ya, diagram alir ya. Ada lagi mungkin masukan dari Bapak Ibu? Iya, saya Mungkin menambahkan izin Mbak Arif. Monggo, Dr. Afif. Maksud saya, kalau memang harus ada, harus tidak, di pedoman SPO-nya itu juga dikasih itu loh, apa namanya, format kalau ada gitu loh. Maksudnya saya seperti itu. Kan di formatnya tadi itu 5 yang ada. Oh, di sudah format ada. yang ditampilkan ke format SPO-nya itu kan nggak ada bagan alirnya di sana. Oh iya, oke, Pak Afif, siap. Nah, itu maksudnya di situ. Terus saya setuju sama Bu Hani Rizka, kalau apa namanya untuk SOP atau SPO ya, kebijakan itu bukan kebijakan luar lagi, tapi kebijakan rumah sakit. Jadi misalnya tentang misalnya SOP untuk memasang infus, nanti kebijakan ya pelayanan medik atau pelayanan perawatan misalnya seperti itu kebijakannya, perdir nomor berapa tentang itu. Jadi kalau misalnya di SPO untuk gizi dan apa, nanti mungkin ada perdir itu bisa per instansi atau dibuat perdir umum, misalnya pelayanan penunjang dan sebagainya, seperti itu aja. Ya, Pak mungkin Afif. gitu aja, Erik. Ya. Yang mau bicara lagi tadi siapa ya? Mas Chandra. Silakan Mas Chandra. Assalamualaikum Dr. Arif. Ya, bisa. Saya mau menanyakan tentang format SPO-nya aja, terutama tentang marginnya itu, Dr. Arif. Untuk yang di pedoman kan marginnya yang top itu kan 4, terus yang lainnya kan 3. Nah itu apa nanti nggak kesempitan gitu, Dr. Arif, itunya. Sudah saya coba begitu, ternyata iya kolomnya kecil kalau marginnya 433. Iya, terima kasih Mas Chandra. Bu Ima, biasanya itu kalau kita jilid Bu Ima, itu margin yang kanan itu 4 Bu Ima. Boleh nggak Bu Ima? Margin kanan 4, atas bawah kanan kiri, atas bawah kiri itu baru yang 3. Biasanya kalau kita mau jilid itu karena butuh space untuk menjilid. Gitu Bu Ima. Pripun? Bu Ima. Dr. Arif, mungkin ya mohon maaf terkait dengan margin, karena memang SPO itu kalau ada kolomnya kan ya, kalau marginnya terlalu lebar, nanti isiannya akan terlalu sempit, sehingga mungkin maksudnya Mas Chandra tadi dikurangi marginnya, mungkin yang atas bawah mungkin 2 cm, kanan kiri juga 2 cm atau bagaimana, karena kalau dibuat 4 atau 3 cm itu nanti habis ruangannya untuk SPO, kolom untuk SPO-nya tinggal sedikit. Jadi saran saya dikurangi untuk marginnya. Mungkin ini apa ada standar khusus ya kalau saat kita akreditasi rumah sakit dari LAS misalkan dari Rizka? Tidak ada. Soalnya untuk kebijakan masing-masing rumah sakit. Oh iya, untuk menjilid bagaimana? Tidak dipertimbangkan saat untuk misalkan kita mau ngeplong seperti apa? Karena kalau kita tidak mempertimbangkan untuk batasan untuk ini ya
plong atau jilid ya tidak masalah, karena nanti kan ini dipakai untuk sekalian untuk ini ya, apa namanya, Mbak Nades. Iya, monggo. Tapi Iya. dengan pertimbangan itu tadi, nanti akan butuh halaman yang banyak kalau marginnya terlalu Kecil, lebar. terlalu lebar. Iya, iya. Kalau dari TU bagaimana, Bu Ima? Inje monggo, memang nggak ada aturan baku untuk mengatur margin kanan, kiri, atas, bawahnya itu. Menyesuaikan aja sesuai kebutuhan untuk penulisan isian formatnya di SPO. Iya. Kalau yang sudah dicoba oleh Bu Ani Rizka, terima kasih Bu Ima. Yang sudah dicoba oleh Bu Ani Rizka, Mas Chandra berapa margin yang sudah pernah dicoba? Atasnya itu 1, Dr. Arif. Apa? Terus samping kanan kiri 1,5, bawahnya 2. Bawahnya berapa, Mas Chandra, putus? 2. Coba nanti kita coba print aja kalau gitu ya, Mas Chandra. Usulan Mas Chandra. Atas 1. Marginnya tadi atas 1, kanan kiri 1,5, bawah 2. Iya, Mas Chandra? Iya, Dr. Arif. Oke. Ya, terima kasih Mas Chandra. Nanti kita coba dulu print dengan ukuran seperti yang disarankan. Mungkin ada yang lain, Mbak Weni? Mbak Weni? Mungkin nggih, Pak Arif. Monggo. Ya, Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Halo. Ya, ini saya dari instalasi laboratorium. Nah, kalau ini kan kita lagi magang di Sidoarjo Kota, Dok. Untuk kebijakan itu, apakah kita nanti itu mengajukan dulu kebijakan-kebijakannya ke direktur, kemudian nanti disetujui atau bagaimana ya alurnya? Oh ya, terima kasih. Jadi prosedur pengajuan kebijakan mungkin bisa dijawab oleh Bu Ima apa saya dulu? Monggo Bu Ima. Dari TU saja ya, Mbak Weni. Ya, monggo. Memang untuk pengajuannya kebijakan RSUD Sidoarjo Barat, kita harus mengajukan lewat e-badi yang sudah kita sepakati melalui e-badi SPO-nya. Kebijakannya seperti peraturan direktur, SK direktur, kita ajukan dulu, Mbak. Setelah itu, setelah di-verbal, di-approve sama Pak Direktur, baru bisa kita cantumkan di kebijakan SPO-nya. Gimana, Mbak? Ya, Dok, terima kasih. Tapi untuk apa namanya, ini mungkin perlu sosialisasi lagi untuk e-badinya ya, karena kita juga tidak terlalu paham bagaimana cara kita mengajukan lewat e-badi. Karena kan kalau di sini kita juga belajar untuk akreditasi itu, kalau di sini masih menggunakan UMAN gitu, maksudnya undangan, kemudian materi, notulen dan daftar hadir untuk pengajuan seperti itu. Kalau e-badi nanti kita juga sosialisasi lagi, maksudnya menyesuaikan lagi untuk nanti berkas-berkas yang kita gunakan untuk akreditasi itu seperti apa. Itu Dokter. Terima kasih Mbak Weni. Jadi nanti memang ada rencana sosialisasi rutin. Kita jadwalkan untuk sosialisasi dan kita record. Jadi kita ada proses itu bisa tahu. Jadi kita lebih mensimpelkan bukti fisik. Jadi kalau dengan bikin form tadi undangan dan lain-lain, kita coba via elektronik sehingga aksesnya saat saat akreditasi nanti kan seperti disampaikan oleh tim saat kita sosialisasi di rumah sakit itu nanti ada proses melalui Zoom. Jadi kita bisa menunjukkan bukti fisiknya melalui Zoom, tidak melalui bukti fisik kertas dan lain-lain. Jadi kita scan, main file. Untuk bukti fisik tetap ada, tapi untuk saat menyampaikan melalui akreditasi melalui Zoom dengan surveyor, kita bisa menunjukkan filenya. Begitu Mbak Weni, nanti kita juga buatkan sosialisasi tentang pemanfaatan e-badi maupun pengajuan surat dan lain sebagainya. Begitu Mbak Weni, ini sudah kita catat.
Ya, terima kasih dokter. Ya, Mbak ini sama-sama. Ada pertanyaan lain? Mungkin yang raise hand? Tidak ada. Halo, Oke, dokter, saya dari farmasi ingin bertanya. Oke, Mbak Risma. Nggak dengar. Saya Risma. Suaranya Mungkin yang kecil banget. Halo? Ya, halo, dengar. Mbak. Mungkin yang dimaksud itu kebijakannya kan memang harus ada dulu sehingga kita bisa bikin pedoman dan bikin SPO. Tapi kan sekarang kondisinya kebijakan-kebijakan itu belum diusulkan. Halo. Ya. Halo. Oke, mute. Ya, Mbak Risma.